아주 나중에 말야 지금의 우리가 어떻게 그려질 Simak penjelasan berikut ini. Sistem persamaan linier adalah sebuah himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linier dalam peubah X1, X2, X3, dan Xn. Oke, sekarang coba perhatikan bentuk berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4 bentuk ya. Yang pertama 5x plus 2y. Kemudian yang kedua 5x plus 2y sama dengan 7. Yang ketiga seperti ini ya. Dan yang keempat adalah ini. 3x plus 2y plus z sama dengan 6. Kemudian 5x plus y plus 2z sama dengan 8. Nah, manakah yang termasuk sistem persamaan linier? Adakah yang bisa menjawab? Oke, yang termasuk sistem persamaan linier adalah nomor 3 dan nomor 4. Mengapa seperti itu? Pertama, karena memiliki yang ketiga ini karena memiliki lebih dari satu persamaan. Kemudian di sini yang keempat juga begitu. Jadi di antara 4 contoh ini yang termasuk dalam sistem persamaan linier adalah nomor 3 dan nomor 4. Oke, di sini saya mempunyai sistem persamaan. Coba diperhatikan ya. X plus Y sama dengan 4. Kemudian 2X plus 2Y sama dengan 6. Sekarang saya tanya, apakah persamaan di atas memiliki pemecahan? Ada yang bisa? Ya, coba kita perhatikan di sini. X plus Y sama dengan 4. Kemudian 2X plus 2Y sama dengan 6. Adakah yang janggal di sini? Ada yang bisa memberikan alasan? Apakah SPL ini mempunyai penyelesaian atau memiliki pemecahan atau tidak? Ya, jika kita perhatikan, kalau misalnya X plus Y sama dengan 4, seharusnya 2X plus 2Y sama dengan 8, bukan? Nah, di sini ada penjelasannya. Jelaslah bahwa sistem persamaan linier di atas tidak mempunyai penyelesaian ataupun pemecahan karena kedua persamaan itu bertentangan satu sama lain. Jika kita perhatikan di persamaan pertama X plus Y sama dengan 4, sedangkan pada persamaan kedua 2X plus 2Y sama dengan 6. Harusnya di sini 8 ya. Jadi di sini karena saling bertentangan satu sama lain, maka SPL yang saya contohkan ini tidak mempunyai pemecahan atau tidak mempunyai penyelesaian. Oke, di sini sebuah sistem persamaan yang tidak mempunyai pemecahan ataupun penyelesaian itu dikatakan tak konsisten atau lebih dikenal dengan istilah inkonsisten. Jika ada setidaknya satu pemecahan, maka sistem persamaan tersebut dinamakan konsisten. Jadi, jika SPL itu mempunyai penyelesaian, maka SPL tersebut dinamakan SPL yang konsisten. Sedangkan, jika SPL tersebut tidak mempunyai penyelesaian, maka SPL tersebut dinamakan SPL yang inkonsisten. Jadi, SPL yang saya maksud di sini adalah SPL yang inkonsisten ya, atau tak konsisten karena tidak mempunyai pemecahan. Oke, selanjutnya di sini bentuk umum dari SPL atau sistem persamaan linier. Di sini kita perhatikan A11x1 ditambah A12x2 ditambah titik-titik sampai dengan A1m xn sama dengan B1
Demikian sehingga AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah titik-titik ditambah AMNXN sama dengan B. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier. Oke, di sini dimaksud sebagai X1, X2 ataupun ini disebut sebagai konstanta. Apa namanya? Koefisien ya. Koefisien A11, koefisien A12, koefisien A1M ini berupa bilangan-bilangan. Sedangkan X1, X2 dan sampai dengan Xn ini merupakan variabel. Oke. Bentuk umum sistem persamaan linier atau yang disebut sebagai SPL di sini dapat disingkat dengan hanya menuliskan jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangannya. Jajaran yang seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi bentuk umum yang banyak seperti ini itu disingkat atau dituliskan dalam bentuk jajaran 4 persegi panjang. Jadi di dalam kotak ini, di dalam jajaran 4 persegi panjang ini, isinya entry-nya adalah elemen-elemen pada ini koefisien pada bentuk umum ini. Jadi jika kita perhatikan A11, A12, ya ikut ini ya. Ini jadi ini keliru nanti ini A1M, B1 ya. Kemudian ya begitu seterusnya ya, mengikuti ini AM2. Nah, jajaran yang seperti ini disebut dengan matriks yang diperbesar. Jadi matriks yang diperbesar itu apa? Matriks yang entry-nya adalah elemen-elemen atau koefisien dari suatu sistem persamaan linier. Oke, di sini misal saya punya X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 sama dengan 3. 2X1 dikurangi X3 sama dengan 4. 3X1 ditambah 5X2 ditambah X3 sama dengan 6. Nah, kalau kita tuliskan matriks yang diperbesar di sini. Sebentar. Kalau kita tuliskan matriks yang diperbesar di sini X1 1 ya, kemudian ini 4, kemudian ini 3, ini 3. Kemudian 2. Karena X2-nya tidak ada di sini, maka berarti nilai X2-nya adalah 0. Kemudian X3-nya adalah, ini keliru ya, X3-nya adalah -1 dan 4. Oke, 3, kemudian 5, kemudian 1 dan 6. Jadi matriks yang diperbesar dari SPL ini adalah ini ya. Oke, ciri suatu penyelesaian memiliki satu penyelesaian, tak hingga penyelesaian ataupun tidak mempunyai penyelesaian itu salah satunya bisa kita lihat dari kita mempunyai garis ya. Kita buktikan dengan garis, dengan menggambar garisnya. Ya, jika di sini diasumsikan ada 2 garis, ada garis L1 dan L2. Di sini yang pertama, kemungkinan yang pertama, garis L1 mungkin sejajar dengan garis L2. Ya. Dalam kasus yang tidak ada perpotongannya dan sebagai konsekuensinya, maka tidak ada pemecahan untuk sistem persamaan tersebut. Jadi jika ada 2 garis, ya, 2 persamaan, jika digambarkan dalam sebuah garis dan garisnya ini berupa garis yang sejajar, maka dapat dipastikan bahwa garis L1 dan L2 ini karena tidak berpotongan, maka SPL tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, jika gambarnya seperti yang B bagaimana? Nah, jika gambarnya seperti yang B, bisa kita perhatikan
perhatikan di sini garis L1 mungkin berpotongan dengan garis L2 di satu titik. Dalam kasus ini, maka sistem tersebut hanya mempunyai satu pemecahan atau satu penyelesaian. Nah, bagaimana kalau gambarnya seperti ini? L1 dan L2. L1, L2. Garis L1 mungkin berimpit dengan garis L2. Dalam kasus ini tak terhingga banyaknya titik perpotongan dan sebagai konsekuensinya maka tak terhingga banyaknya pemecahan untuk sistem tersebut. Jadi jika dua persamaan itu digambarkan dalam dua garis L1 dan L2 dan garisnya berimpit, maka SPL ini mempunyai tak hingga penyelesaian.